Oke, selamat siang. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang supply chain management. Oke, supply chain management ini adalah istilah yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur rantai pasokan. Ini adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Nah, seberapa penting supply chain management dalam e-commerce? Jadi, supply chain management ini sangat penting dalam e-commerce. Supply chain management ini sangat penting dalam e-commerce karena memastikan produk bisa diterima pelanggan dengan cepat dan tepat waktu. Tanpa manajemen rantai pasokan yang baik, e-commerce dapat mengalami keterlambatan pengiriman, kehilangan produk, dan pelanggan yang kecewa. Dengan adanya SCM yang efektif, e-commerce dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan. Jadi beberapa komponen penting dalam supply chain management itu meliputi seperti supplier, di mana persediaan bahan baku, dan produsen menghasilkan produk, gudang dan pusat distribusi seperti toko-toko dan kapal-kapal produk, dan pengguna akhir, di mana ini menerima produk. Nah, proses supply chain management itu uh, merujuk pada koordinasi dalam pengelolaan aktivitas yang terlibat dalam memindahkan produk atau jasa dari pemasok ke konsumen akhir. Nah, proses ini meliputi perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengelolaan persediaan. Tujuan utama dari supply chain management adalah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasi bisnis serta meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya manfaat SCM secara umum, penerapan konsep SCM ini dalam perusahaan akan memberikan manfaat. Yang pertama itu kepuasan pelanggan, di mana konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Yang kedua itu meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma karena diminati konsumen. Yang ketiga, menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat itu, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memperdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Yang kelima, peningkatan laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan semakin besar. Nah, di perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi, produknya lambat produknya lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Nah, jadi untuk strateginya itu yang pertama perusahaan menjalin hubungan dengan banyak supplier dan memilih supplier yang memenuhi spesifikasi. Yang kedua menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen dalam memberikan produk. Yang ketiga itu mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli dari pemasok atau distributor.
Yang keempat itu pemasok diperlakukan sebagai partner. Nah, sehingga perusahaan memberikan keahlian teknik dan kualitas produksi yang stabil. Yang kelima, perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai supplier untuk memberikan servis pada permintaan. Supplier memberikan jasa seperti penerimaan karyawan, mendesain produk, pengujian, dan pendistribusian produk. Keunggulannya adalah keahlian manajemen terspesialisasi, investasi modal rendah, fleksibel dengan cepat. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari SCM ini, jadi SCM atau Supply Chain Management ini adalah manajemen rantai pasokan yang bertujuan untuk mengoptimalkan aliran barang atau jasa dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Nah, SCM atau Supply Chain Management ini melibatkan koordinasi antar berbagai pihak seperti pemasok, produsen, distributor, dan retailer untuk memastikan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Dalam kesimpulan, SCM dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Ya, sekian pembahasan yang dapat saya bahas pada saat ini mengenai SCM. Terima kasih.